Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-296. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian Kebu Ijo dan istri serta anaknya di dalam dukungan keluar dari dalam biliknya. Anak Kebu Ijo yang masih terlampau kecil itu memandang Ken Arok dengan tatapan mata yang aneh. Ken Arok tiba-tiba menjadi berdebar-debar melihat mata yang basah itu. Mata anak Kebu Ijo yang masih sangat kecil, yang masih belum mengerti persoalan yang sedang terjadi atas ayahnya. Anak itu sudah mulai berjalan, desis Kebu Ijo. Oh, Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Mahesa Randi, berkata Kebu Ijo kepada anaknya. Ayah akan pergi bersama paman Ken Arok. Tinggallah di rumah sayang, jangan nakal. Anak itu tidak menjawab, tetapi matanya masih basah. Kemudian kepada istrinya Kebu Ijo minta diri. Hatinya yang gelap membuat kata-katanya menjadi bergetar. Aku pergi dulu, Nyai. Aku akan ke istana, melihat apa yang sedang terjadi bersama Ken Arok. Istrinya menganggukkan kepalanya. Jawabnya, silahkan Kakang. Apakah malam nanti Kakang tidak pulang? Entahlah, jawab Kebu Ijo. Istana baru dilanda oleh persoalan yang gawat sekali. Hati-hatilah kau mengurus anakmu, Nyai. Seandainya aku terlambat pulang, ajarilah anakmu berjalan di setiap pagi. Istrinya mengerutkan keningnya. Berapa hari Kakang akan pergi? Kebu Ijo mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa. Aku tidak tahu, Nyai. Seandainya ada tugas yang harus aku lakukan, mungkin Kakang Witantra memberikan tugas kepadaku untuk mencari orang-orang yang dianggap bersalah. Atau mungkin justru aku harus pergi keluar Tumapel. Apakah Tumapel akan mengalami peperangan? Tidak, Nyai, tidak. Suara Kebu Ijo menjadi semakin perlahan. Ada sesuatu terasa menyumbat kerongkongannya. Ia tahu benar akibat yang akan terjadi atas dirinya seandainya keris itu benar-benar keris Ken Arok yang disimpannya. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya kepada istrinya. Aku seorang prajurit, Nyai, berkata Kebu Ijo itu kemudian. Kau tahu bahwa aku seorang prajurit sejak kita kawin. Istrinya mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik-baiklah di rumah Randi. Kau harus menjadi anak yang baik. Hati-hatilah dalam tindakan dan ucapan. Ayahmu agaknya telah terperosok karena sikapnya. Kenapa kau, Kakang? Bertanya istrinya. Kebu Ijo tertawa, tetapi suara tertawa itu terasa betapa hambarnya di telinga Ken Arok. Sudahlah, Kakang Witantra menunggu kedatanganku. Mungkin aku akan dibawanya ke Singasari, atau ke Kediri, atau kemanapun. Tetapi mungkin juga tidak. Seleret pertanyaan membayang di wajah istrinya. Dipandanginya saja Kebu Ijo berganti-ganti dengan Ken Arok. Tetapi perempuan itu tidak bertanya sesuatu.
Sudah terlampau lama aku di rumah. Keadaan memerlukan aku segera berada di istana. Selaraklah pintu rumah ini kembali. Hati-hatilah, berkata Kepu Ijo. Istrinya menganggukkan kepalanya. Desisnya, Kalau sudah selesai pekerjaanmu, lekaslah pulang, Kakang. Aku tentu segera pulang. Lalu dikejupnya dahi anaknya. Sekali, dua kali. Tetapi Kepu Ijo menahan hatinya sekuat tenaganya ketika ia ingin mengejupnya untuk yang ketiga kalinya, seolah-olah untuk yang terakhir kalinya. Mahesa Randi memandang ayahnya dengan mata yang masih basah. Tiba-tiba tangan anak itu menggapai-gapai, seolah-olah mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin ikut pergi bersamanya. Anak nakal, desis Kepu Ijo. Suaranya tiba-tiba menjadi terlampau dalam. Ia sekarang sudah mengerti bahwa inilah ayahnya. Kepu Ijo mencoba tertawa, namun kemudian ia melangkah sambil berkata, tidak ada habis-habisnya kita berbicara di sini. Marilah Ken Arok, kita harus segera sampai ke istana. Marilah, sahut Ken Arok yang kemudian minta diri kepada istri Kepu Ijo. Aku akan mengantarkan suamimu ke istana. Aku titipkan ia kepadamu. Tiba-tiba Kepu Ijo berhenti. Ada-ada saja kau, Nyai. Apakah aku kau persamakan dengan sepotong benda mati? Sekali lagi Kepu Ijo mencoba tertawa. Keduanya pun kemudian berjalan melintasi halaman menuju ke kuda mereka. Kepu Ijo tertegun ketika ia mendengar anaknya tiba-tiba menangis sambil meronta-ronta. Digapai-gapainya tangannya untuk menyatakan keinginannya ikut bersama ayahnya. Hei, masuklah, berkata Kepu Ijo. Tidak baik bagi anak-anak. Udara malam terlampau dingin. Istrinya tidak menjawab. Dicobanya untuk menenteramkan anaknya dan mendukungnya masuk ke dalam rumahnya itu. Sejenak kemudian pintu pun telah tertutup pula. Namun suara tangis itu masih juga terdengar. Betapapun juga hati Ken Arok serasa tergores oleh tangis itu. Ia merasa bahwa ialah yang telah menjerumuskan Kepu Ijo ke dalam kesulitan. Sekali-kali ia menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat menarik rencananya itu. Semuanya harus terlaksana, apapun yang harus dikorbankannya. Sementara itu, istri Kepu Ijo masih berusaha untuk menenangkan anaknya. Didukungnya anak itu hilir mudik di dalam rumahnya. Bahkan sekali-kali dibawanya anak itu ke belakang, ke ruang tengah, ke peringgitan. Tetapi anak itu masih juga menangis. Cup, Ger. Bisik istri Kepu Ijo. Ayah pergi hanya sebentar. Nanti ayah akan segera kembali membawa oleh-oleh buatmu. Tetapi anak itu masih juga menangis, sehingga ibunya masih harus berjalan hilir mudik sambil mendukungnya. Tiba-tiba langkah perempuan itu terhenti. Dilihatnya selarak pintu putulan tergolek di samping pintu. Dengan ragu-ragu, ia melangkah mendekatinya dan kemudian mengambilnya. Sambil menyelarak pintu, ia berdesis. Agaknya kami lupa menyelarak pintu. Untunglah tidak ada seorang pun yang memasuki rumah ini. Tetapi sebagai peringatan, aku harus mengatakannya kepada Kakang Kepu Ijo bahwa pintu putulan masih terbuka. Tetapi ternyata
bahwa istri Kepu Ijo itu untuk selama-lamanya tidak lagi mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Kepu Ijo mencoba untuk memacu kudanya meskipun dengan ragu-ragu. Suara tangis anaknya masih terngiang saja di telinganya. Sebagai seorang prajurit, ia sudah terlampau biasa pergi di dalam tugasnya. Tetapi kali ini, ia merasakan kelainan dari masa-masa lampau. Ia sadar bahwa ia sedang terancam bahaya yang paling parah. Keris itu akan dapat menyeretnya ke tiang gantungan pula, atau hukuman lain yang sama artinya, mati. Karena itu, maka di sepanjang jalan Kepu Ijo itu hanya dapat menundukkan kepalanya. Kini disadarinya semua tingkah lakunya yang salah. Terngiang kembali gurauannya. Suatu ketika aku yang dungu itu akan aku cekik sampai mati. Dan di lain kali, hanya orang-orang yang bodoh sajalah yang mau menjadi hamba-hamba yang mati bagi aku yang dungu itu. Bahkan pernah ia sambil menepuk dadanya berkata, aku tidak sudi menjadi kuda tunggangan seperti Kakang Witantra. Kepu Ijo menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba saja ia berkata lambat, aku menyesal Ken Arok bahwa sejak semula aku tidak pernah mendengarkan nasihatmu. Aku kini merasa bahwa tingkah lakuku sama sekali tidak disukai orang lain. Mungkin mereka menganggap aku terlampau sombong. Dalam keadaan serupa ini, aku baru merasa bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan membelaku. Semua orang pasti akan memastikan, seandainya keris itu adalah kerismu yang ada padaku, bahwa akulah yang telah membunuh aku. Apalagi mereka yang pernah mendengar sendakuroku yang gila itu. Ken Arok tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Aku berterima kasih kepadamu Ken Arok. Meskipun sudah terlambat, aku merasa bahwa tidak akan ada gunanya lagi untuk disesali. Aku akan menghadap Kakang Witantra dengan dada tengadah, dan aku akan menjalani semua hukuman yang akan ditimpakan kepadaku. Kakang Witantra adalah seorang prajurit. Ia tidak akan membedakan apakah aku saudara seperguruannya. Ia akan bertindak terhadap siapapun juga yang dianggapnya bersalah. Ken Arok masih tetap berdiam diri. Namun di dalam dadanya telah terjadi benturan yang maha dahsyat. Sekali-kali ia berpaling memandangi wajah Kepu Ijo di dalam gelapnya malam. Dan betapa ia menjadi heran melihat wajah itu justru menjadi bening. Ternyata hati Kepu Ijo telah mengendap. Ia tidak cemas lagi menghadapi setiap kemungkinan. Ia harus menghadapi kenyataan itu sebagai seorang laki-laki. Kalau aku ingkar dan mencoba lari dari kenyataan ini, maka namaku akan menjadi semakin tidak berharga. Tidak ada seorang pun yang akan mampu melepaskan aku dari bencana, katanya di dalam hati. Namun seandainya aku mendapat kesempatan mengetahui siapakah pembunuh yang sebenarnya yang telah mempergunakan keris itu, aku akan berbesar hati. Adalah di luar kemampuan berpikir bahwa keris itu tiba-tiba saja telah lenyap dari geledek itu tanpa tanda-tanda yang dapat memberikan petunjuk apapun juga. Tetapi sama sekali tidak terbersit hasrat Kepu Ijo untuk menyeret Ken Arok dalam kesulitan. Ia sudah cukup merasa berterima kasih bahwa setiap kali Ken Arok memberinya peringatan, adalah salahnya sendiri bahwa peringatan Ken Arok itu tidak pernah dihiraukannya. Kini datanglah saat itu, saat ia terdorong ke dalam suatu bencana. Semakin dekat mereka dengan gerbang istana, hati Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar.
seperti juga hati Kepu Ijo. Tetapi Kepu Ijo sendiri sudah pasrah kepada tangan-tangan yang Maha Penentu. Setiap prajurit yang bertugas di pintu gerbang melihat keduanya memasuki halaman belakang istana. Dengan dada yang berdebaran, mereka berbisik, "Hei, itulah Kepu Ijo. Tidak aku sangka semudah itu untuk menangkapnya," sahut yang lain. Para prajurit itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Hampir setiap orang di istana telah mendengar bahwa keris yang tertancap di dada Akuwu itu adalah keris Kepu Ijo, sehingga setiap orang telah memastikan bahwa Kepu Ijolah yang membunuhnya. "Aku pernah mendengar Kepu Ijo mengancam untuk membunuh Akuwu," desis salah seorang dari mereka. "Kini ternyata maksud itu telah dilaksanakan. Tetapi aku heran bahwa seseorang yang telah berani membunuh Akuwu Tunggul Ametung begitu mudahnya dibawa ke istana. Ken Arok memang luar biasa. Selain Ken Arok tidak akan dapat melakukannya, bahkan Witantra pun tidak," jawab yang lain. "Witantra adalah saudara seperguruannya," gumam yang lain lagi. Dan para prajurit itu pun kemudian saling mengangguk-anggukkan kepala mereka. Kepu Ijo tanpa berbuat apapun telah dibawa oleh Ken Arok masuk ke dalam istana. Ia merasa bahwa setiap mata memandanginya dengan penuh kebencian. Tetapi Kepu Ijo tidak menundukkan kepalanya. Ia menengadahkan wajah dan dadanya. "Anak itu masih juga menyombongkan dirinya," berkata salah seorang prajurit yang lain yang bertugas di dalam istana. Sementara itu, Kepu Ijo mengikuti Ken Arok langsung menuju ke dalam bilik Akuwu Tunggul Ametung. Betapapun juga ia mencoba mengendapkan perasaannya, namun ia masih juga berdebar-debar. Yang paling menyakitkan hatinya adalah cara orang lain yang sangat licik itu, pembunuh Akuwu Tunggul Ametung yang sebenarnya. "Kalau saja aku mendapatkan kesempatan," katanya di dalam hati, "aku ingin bertemu dengan pembunuhnya. Tetapi itu hanyalah sebuah mimpi yang mengambang. Tidak seorang pun yang menolak tuduhan bahwa akulah yang telah melakukannya." Kepu Ijo menarik nafas dalam-dalam. Ketika mereka sampai ke muka bilik Akuwu, maka orang-orang yang berdiri di depan pintu pun segera menyibak, seolah-olah mereka melihat Akuwu Tunggul Ametung sendiri akan memasuki ruangan itu. Demikian Kepu Ijo muncul di pintu bilik, maka Witantra pun kemudian menggeram. Ditatapnya mata Kepu Ijo tajam-tajam, seolah-olah ia ingin melihat jauh sampai ke pusat otaknya. "Kepu Ijo!" Suara Witantra bergetar. "Apakah keris ini kerismu?" Kepu Ijo maju selangkah. Sekilas ia berpaling kepada Ken Arok yang berdebar-debar. Seandainya Kepu Ijo ingkar, maka persoalan itu pasti akan berkepanjangan. Apalagi apabila kemudian terdengar oleh Mahisa Agni dan para cantrik di padepokan Empu Gandring. "Kenapa anak itu tidak aku bunuh saja sama sekali?" geram Ken Arok di dalam hatinya. Selagi ia masih hidup, ia akan dapat berbicara tentang apa saja. Namun Ken Arok melihat Kepu Ijo menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya Kakang, keris itu adalah kerisku." Witantra yang sudah tidak dapat menahan hati itu pun
langsung bertanya kepadanya, "Jadi kaukah yang membunuh aku, Tunggul Ametung?" Kepu Ijo menggelengkan kepalanya dengan tatak. Sama sekali tidak terbayang kecemasan di dalam sorot matanya. "Tidak, Kakang. Aku tidak segila itu. Apakah pamrihku membunuh aku, Tunggul Ametung? Lalu bagaimana mungkin keris ini dapat sampai di sini?" Itulah yang membuat hatiku menjadi terlampau pahit. Aku tidak takut menghadapi kemungkinan apapun. Tetapi bahwa kerisku yang dipergunakan oleh pembunuhnya itulah yang paling menyakitkan hati. "Tetapi bagaimana mungkin kerismu hilang dari rumahmu?" Witantra berhenti sebentar, lalu suaranya bergetar semakin dalam. "Kepu Ijo, aku mengharap kau datang membawa sebilah keris, dan sambil membuktikan bahwa kerismu masih ada padamu, kau berjanji untuk menangkap pembunuhnya. Tetapi ternyata keris ini adalah kerismu." Kepu Ijo tidak segera menjawab. Kenyataan itu memang tidak dapat diingkarinya. Keris itu adalah kerisnya, dan keris itu pula lah yang tertancap di dada aku, Tunggul Ametung. "Kepu Ijo, apa katamu?" desak Witantra. "Aku tidak dapat mengingkari kenyataan itu, Kakang." "Jadi kau mengaku bahwa kau yang membunuhnya?" "Aku tidak akan pernah mengaku bahwa aku yang telah membunuh, karena aku memang tidak melakukannya," jawab Kepu Ijo dengan hati yang tabah. "Lalu bagaimana dengan kenyataan ini?" "Terserahlah kepadamu, Kakang Witantra. Keputusan apakah yang akan dijatuhkan kepadaku, aku akan patuh menjalani. Baik aku sebagai prajurit maupun aku sebagai adik seperguruanmu. Tetapi apapun yang akan terjadi, aku tidak akan mengakuinya, karena aku memang tidak melakukannya." Witantra menggertakkan giginya. Ia berdiri pada suatu keadaan yang paling sulit. Namun menilik sikap dan jawaban Kepu Ijo, Witantra dapat mempercayainya bahwa Kepu Ijo tidak melakukannya. Tetapi apabila ia berkata demikian, maka setiap orang pasti akan mencemoohkannya, karena justru Kepu Ijo adalah adik seperguruannya. Karena itu, dalam kekeruhan nalar, Witantra tidak segera berbuat dan berkata sesuatu. Bahkan akhirnya, kepalanya ditundukkannya sambil mengamat-amati keris yang masih digenggamnya. Sementara itu, setiap orang di luar dan di dalam bilik itu sudah menjatuhkan kepastian bahwa Kepu Ijolah yang melakukannya. Sikapnya sehari-hari, kata-katanya dan tingkah lakunya sama sekali tidak disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam keadaan yang demikian itulah akan sangat terasa hampir tidak ada seorang pun yang berdiri di pihaknya, meskipun benar-benar ia tidak merasa bersalah. Kesalahan yang membebani hatinya adalah bahwa ia tidak pernah mendengarkan nasihat Ken Arok. Hanya itu, bukan karena ia merasa membunuh aku, Tunggul Ametung. Witantra yang menjadi pening akhirnya menyerahkan keris itu kepada orang-orang tua dalam pemerintahan Tumapel. Sambil menahan gelora hati yang tidak tertahankan, ia berkata, "Terserahlah kepada kalian, apakah yang sebaiknya kita lakukan. Pimpinan pemerintahan yang 7, termasuk Manggolo Perang akan menjatuhkan keputusan. Aku hanya salah seorang dari mereka." Salah seorang tetua pemerintahan yang diserahi keris itu berpikir sejenak. Kemudian diterimanya keris itu sambil berkata, "Kau dapat menentukan, Witantra. Orang yang bersalah adalah seorang prajurit di dalam pasukanmu, justru pasukan pengawal. Aku adalah seorang prajurit yang harus berdiri pada watak dan sifat prajurit.
jawab Witantra. Tetapi di sini, aku berhadapan dengan diriku sendiri. Aku melihat bukti yang tidak dapat disangkal lagi. Tetapi aku berkeyakinan bahwa Kebu Ijo memang tidak melakukannya. Menilik sikap dan jawabannya. Aku mengenal Kebu Ijo sejak lama. Aku mengenal wataknya, kegilaannya, kebengalannya, dan memang kadang-kadang ia berbuat licik. Tetapi aku tidak akan dapat membayangkan kalau suatu ketika ia melakukan pembunuhan yang sebenarnya, apalagi membunuh aku Tunggul Ametung. Kata-kata Witantra itu ternyata telah menggetarkan setiap dada. Mereka heran melihat sikap itu. Witantra yang selama ini mereka kenal sebagai seorang prajurit yang bersikap lurus, siapapun yang dihadapinya. Namun pada suatu saat, di mana saudara seperguruannya sendiri yang terlihat, ia menjadi miyur. Sejenak terdengar suara bergeremang di dalam dan di luar bilik. Semua mata kini memandang ke wajah Witantra yang merah dan tegang. Setegang wajah Ken Arok itu. Berbagai masalah telah menggelegak di dalam dadanya. Ia pun sama sekali tidak menyangka bahwa Witantra ternyata akan bersikap demikian. Karena itulah, berkata Witantra kemudian, aku serahkan persoalan ini kepada kalian. Suara kalianlah yang akan menentukan. Aku sudah merasa bahwa kali ini suara hatiku akan lain sekali dengan keputusan kalian. Aku yakin bahwa yang terjadi bukan seperti yang kita kira-kirakan. Aku tidak menganggap Kebu Ijo sebagai seorang pembunuh yang biadab. Witantra berhenti sejenak. Lalu katanya, dan aku tidak dapat melepaskan keyakinanku, meskipun aku tahu bahwa aku akan berdiri menyendiri. Sekali lagi terdengar suara bergeramang. Sedang Witantra masih berdiri di tengah-tengah bilik itu dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Ternyata di dalam dirinya telah terjadi pertentangan yang dahsyat. Ia tidak dapat melepaskan bukti yang pasti tidak dapat diingkari lagi. Tetapi dalam pada itu, ia mempunyai suatu keyakinan yang asing di dalam pertemuan itu. Namun bagaimanapun juga, ia tidak dapat melepaskan keyakinannya. Tiba-tiba di dalam ketegangan itu, salah seorang tetua pemerintahan berkata, Angger Witantra, kita sudah dihadapkan pada suatu kenyataan. Sudah tentu kita tidak akan dapat ingkar lagi. Ya, itulah yang akan aku dengar. Aku sudah tahu, dan kini terserah kepada kalian. Jawab Witantra. Ketika sejenak dipandanginya wajah Kebu Ijo yang masih saja menatap lurus-lurus ke depan, ia menjadi semakin yakin bahwa Kebu Ijo tidak melakukannya. Namun sejalan dengan itu, ia pun menjadi semakin yakin pula bahwa Kebu Ijo tidak akan dapat lepas lagi dari bencana. Witantra itu mengatupkan bibirnya rapat-rapat ketika ia mendengar pimpinan prajurit Tumpapel berkata, Baiklah Witantra, meskipun Kebu Ijo termasuk di dalam pasukan pengawal, tetapi karena kau sudah menyerahkannya kepada kami, maka kami akan mengambil keputusan bersama-sama dengan pimpinan pemerintahan yang 7 dan segenap Manggolo, termasuk kau. Witantra tidak menjawab, dan ia semakin mengatupkan giginya ketika ia mendengar pimpinan prajurit itu berkata, Kau menjadi tawanan kami, Kebu Ijo. Kebu Ijo sama sekali tidak terkejut mendengar perintah pimpinan prajurit itu. Ia sudah menyadari sebelumnya bahwa itu pasti akan menjadikannya seorang tawanan. Namun demikian ia mencoba untuk menatap wajah Witantra
tetapi Witantra membuang pandangan matanya jauh-jauh, seakan-akan ia tidak berani lagi menatap wajah Kepu Ijo. Ketika dua orang prajurit mendekati Kepu Ijo dan memegang kedua belah tangannya, Kepu Ijo menghibaskannya sambil menggeram. "Apa kau sangka aku tidak dapat berjalan sendiri?" Kedua prajurit itu mundur selangkah. Setiap orang yang melihat hal itu mengerutkan keningnya. Bahkan Witantra pun kemudian menatapnya. Dalam keadaan yang demikian, maka segala hal dapat terjadi. Apalagi kalau Kepu Ijo itu kemudian menjadi berputus asa. Dalam keadaan yang demikian itu, Ken Arok maju beberapa langkah mendekatinya. Perlahan-lahan ia berbisik, "Marilah Kepu Ijo, mudah-mudahan pembicaraan di antara para pemimpin akan memberimu jalan." Kepu Ijo menggelengkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Perlahan-lahan ia meraba hulu pedangnya sambil mengerutkan keningnya. Sikap itu semakin mendebarkan setiap jantung. Tetapi Ken Arok tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan sekali lagi ia berbisik, "Apakah kau akan melawan?" "Alangkah gilanya," jawab Kepu Ijo. Perlahan-lahan maka tangan Kepu Ijo itu menarik pedangnya, tetapi beserta warangkanya. Kemudian dilemparkannya pedang itu di lantai sambil berkata lantang, "Aku tetap seorang prajurit. Meskipun sampai saat terakhir aku tidak pernah merasa bersalah, tetapi aku akan tunduk kepada setiap keputusan, kalau keputusan itu akan memberi kalian kepuasan." Wajah-wajah yang ada di sekitarnya pun menjadi semakin tegang. Sejenak tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun, dan ruangan itu menjadi sunyi. "Marilah!" Terdengar suara Kepu Ijo memecah kesepian. "Kemana aku akan dibawa? Aku tidak akan lari." Orang-orang yang ada di dalam bilik itu seakan-akan tersadar dari lamunan mereka. Hampir mereka tidak percaya melihat apa yang telah terjadi, dan mereka masih juga berdiam diri ketika mereka melihat Ken Arok menggandeng Kepu Ijo keluar dari ruangan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.